Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi zidni 'ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Kemarin kita telah membahas tentang keutamaan bulan Ramadan secara umum. Sekarang kita akan membahas keutamaan puasa Ramadan. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan itu terkait waktu dan tempat. Contohnya ketika seseorang berdoa di Raudhah di Madinah, salah satu tempat khusus antara mimbar dan kamar Rasul itu disebut Raudhah. Maka kata Nabi Muhammad, siapa yang berdoa di Raudhah maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait tempat. Salat di Masjidil Haram pahalanya berkali lipat itu karena kemuliaan tempat. Salat di Masjid Nabawi pahalanya sekian ribu itu karena tempat. Salat di Masjidil Aqsa dan seterusnya itu karena tempat. Sehingga apa? Allah memuliakan, melipat gandakan pahala ibadah karena tempat. Sedangkan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita dikarenakan waktu. Apa itu waktunya? Waktunya adalah bulan Ramadan. Maka selama kita beramal ibadah di bulan Ramadan, maka amalan yang kita lakukan, setiap amal kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah termasuk keutamaan puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih dilipat gandakan daripada puasa di bulan-bulan lainnya. Maka dari itu, keutamaan puasa yang pertama adalah para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa Ramadan yang pertama adalah bahwasanya puasa Ramadan itu adalah salah satu atau termasuk salah satu dari
rukun-rukun Islam. Ya. Sehingga Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Salah satunya adalah ibadah puasa Ramadan. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Maka kelima-lima pondasi ini harus semaksimal mungkin kita jaga. Kecuali haji, karena memang haji kan ditakyid, dikaitkan, dihubungkan, ya, dikaitkan dengan qudrah kemampuan, istita'ah kemampuan. Tapi keempat hal ini maka tidak boleh kita milih-milih. Ya, saya pengen sholatnya saja tidak boleh. Saya pengen puasanya, saya pengen zakatnya, saya cuma syahadatnya doang nggak boleh. Harus semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang beriman, masuklah kalian, kerjakanlah, amalkanlah ya agama Islam secara keseluruhan, bukan parsial, bukan sebagian. Maka Islam, bangunan Islam tidak akan sempurna ketika salah satu ini ditinggalkan. Termasuk ibadah puasa Ramadan. Karena ibadah puasa Ramadan menjadi salah satu rukun-rukun Islam yang sangat-sangat kita harus menjaganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali hanyalah Allah, dan bahwa Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, ibadah puasa Ramadan dan haji, ya, dikaitkan dengan kemampuan. Maka ini dalil terkait tentang bahwasanya ibadah puasa merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang kita harus sama-sama kita menjaga, kita mengamalkan keseluruhan ajaran di dalam agama Islam tanpa memilah dan memilih. Kemudian selanjutnya para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa Ramadan yang berikutnya adalah bahwasanya puasa Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lewat. Ya. Ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana." Dilihat di sini Nabi mengatakan man soma Ramadana. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena didasari, dilandasi dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho ampunan pahala Allah. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lewat. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka kita berpuasa di bulan Ramadan. Dasarnya apa? Harus ada dasar, karena ada orang yang beramal ibadah hanya ikut-ikutan. Oh, waktunya ibadah. Waktunya kerja. Oh, sekarang bulan Ramadan waktunya ibadah. Ya ibadah. Bukan seperti itu. Ibadah itu harus dibangun di atas dasar ilmu. Ibadah itu harus dibangun di atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda kok mau sholat? Karena saya iman kepada Allah. Kenapa Anda mau puasa? Karena saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah. Kenapa saya puasa? Rela, tidak makan, tidak minum, menahan lapar, menahan haus, kemudian segala hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa kok kita rela? Karena apa? Karena dasar keimanan kita kepada Allah.
karena kita meyakini iman kepada perintah Allah dan kepada janji Allah, dan kita mengharap pahala Allah. Karena ada orang yang puasa ya karena hanya sekedarnya, karena bosnya, karena mungkin di hadapan orang yang dicintainya sehingga puasa, ya. Maka man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi kalau puasanya bukan didasari dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Maka yang membedakan puasa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang telah lalu adalah ya tadi, ketika kita beribadah puasa dengan didasari dan dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua, keutamaan puasa Ramadan yang kedua. Kemudian keutamaan puasa Ramadan yang ketiga, para hamba Allah rahimakumullah. Keutamaan puasa Ramadan yang ketiga adalah bahwasanya puasa Ramadan merupakan sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Wahai Rasul, apa pendapat Anda wahai Rasul jika saya sholat maktubah saja, tidak ada sholat sunnah, saya hanya mengerjakan sholat yang wajib-wajib, sholat 5 waktu. Wasumtu Ramadan, dan saya hanya puasa Ramadan saja, tidak puasa sunnah, tidak puasa Senin Kemis, tidak puasa Daud, tidak puasa Syawal, tidak puasa Asyura, tidak puasa ya dan seterusnya. Saya hanya puasa Ramadan saja. Wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa haramtul haram, dan saya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian walam azid ala dzalika syai'an. Sahabat ini cerdas. Ya. Saya tidak menambah amalan-amalan sedikit, pokoknya yang wajib-wajib. Salat 5 waktu cukup, enggak yang sunah-sunah. Kemudian puasa Ramadan saja, tidak menambah dengan puasa yang sunnah. Saya menghalalkan yang halal, saya hanya mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, dan saya tidak menambah sedikit pun dari amalan-amalan itu. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga dengan hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja tadi? Apa jawab Rasul? Qala na'am. Ya, kamu bisa masuk surga dengan mengamalkan yang wajib-wajib. Dan salah satunya kewajiban yang Allah wajibkan adalah puasa Ramadan. Artinya apa? Salah satu kewajiban yang Allah wajibkan yaitu ibadah puasa Ramadan. Kita sekarang berada di bulan puasa Ramadan, maka ibadah puasa Ramadan itu merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa Ramadan yang keempat adalah bahwasanya doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya waktu yang mustajab yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Artinya doanya terkabulkan. Selama doanya terhindar dari hal-hal yang haram, makanan-makanan haram, minuman haram, pakaian yang haram, ya. Karena sebagaimana dalam riwayat ada seorang musafir yang harusnya doa musafir itu kan mustajab. Tapi apa? Wa mat'amuhu haram,
makanannya haram, wa mashrabu haram, kemudian minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, kemudian dipenuhi dengan yang haram-haram, ya, fa anna yustajabu. Maka bagaimana mungkin doanya kan dikabulkan? Lah orang pakaiannya haram, makanan minumannya haram. Artinya apa? Daging darahnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka kata Nabi, ayyulahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Ketika daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak dan lebih pantas untuk membakarnya. Lalu bagaimana dengan doa? Doa tidak akan terangkat. Makanya doa pasti akan dikabulkan Allah, apalagi ketika seseorang itu sedang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa kepada Allah, ketika kita sedang ibadah puasa, maka hakikatnya doa orang yang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Cuma kan dengan 3 hal yang pernah saya sampaikan, 3 cara. Baik Allah segerakan dikabulkan di dunia dengan proses, ya, setahun, 2 tahun dan seterusnya, atau bahkan bisa sehari 2 hari, ya. Dan itu tergantung Allah. Disegerakan di dunia. Kemudian yang kedua ditabung di akhirat, doa-doa kita akan ditabung di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah doa pasti dikabulkan dengan kita dihindarkan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya. Maka doa orang yang berpuasa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala berfirman, dan ayat ini salah satu ayat yang terletak di antara rangkaian-rangkaian ayat puasa Ramadan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, anni tentang diriku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku, Allah maksudnya, sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku pasti akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Maka dari ayat ini menjadi dalil bahwasanya doa orang yang berpuasa akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ayat ini terletak di antara tengah-tengah ayat rangkaian tentang ibadah puasa Ramadan. Sehingga ada korelasi, ada hubungan, ada keterkaitan antara doa dengan ibadah puasa. Ya. Maka dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 doa yang pasti akan diijabah. Ya, salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Masya Allah, waktunya sangat panjang. Ketika dia berpuasa dari subuh sampai dia berbuka, maka ini adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Makanya kita ketika kita sedang puasa, para hamba Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Manfaatkan ketika kita sedang berpuasa, kita berdoa kepada Allah. Untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan negara kita Indonesia yang tercinta, untuk kebaikan bangsa Indonesia dan seterusnya, untuk kebaikan umat Islam dan seterusnya. Kita harus berdoa. Karena waktu mustajab ketika as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bagaimana juga sabda Rasulullah SAW, Inna lillah utqa'a fi kulli yaumin wa lailah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka setiap hari dan setiap malam. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajab, dan setiap orang, setiap hamba dari mereka mempunyai doa yang mustajab. Loh, likulli 'abdin minhum, dan setiap hamba di antara mereka da'watun mustajab.
pada setiap hari Ramadan memiliki doa-doa yang mustajab. Maka para hamba Allah manfaatkan ketika kita sedang berpuasa, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minimal untuk kebaikan dunia akhirat kita, keluarga kita, desa kita, negara kita, dan secara umum adalah untuk kebaikan umat Islam dan seluruhnya. Kemudian keutamaan puasa Ramadan yang berikutnya adalah pahala puasa Ramadan atau pahala puasa Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Tanpa batas. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW atau hadis qudsi, ya, yang Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam yudha'af hal hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan, ya, satu kebaikan diganjar 10 pahalanya. Bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi beramal satu kebaikan bisa pahalanya 10, bisa pahalanya 700. Qala Allah Azza wa Jalla, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Jadi kalau sholat, ya ibadah-ibadah yang lain sudah ada takaran pahalanya, 27 derajat kalau sholat berjamaah. Kalau sedekah ya tadi bisa minimal 10 pahalanya, kemudian maksimal 700 bahkan sampai atau hingga. Tapi illa saum dan ibadah puasa ini berbeda, takaran pahalanya berbeda. Ya. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa adalah untukku kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku yang akan langsung membalas pahala puasa. Maka dari sini ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung. Karena apa? Pahala ibadah puasa, baik puasa di bulan Ramadan khususnya jelas pahalanya, dan di puasa sunnah di luar bulan Ramadan, maka ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang tidak ada batasnya, tidak ada takaran dan timbangannya. Allah akan berikan balasan dan pahala kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan, jelas puasa wajib, dan orang-orang yang istiqomah berpuasa sunnah. Sebagaimana dalil yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ibadah puasa Ramadan di dalamnya adanya kesabaran. Orang sabar tidak makan, tidak minum. Orang sabar tidak menggauli istrinya. Orang sabar tidak marah, menjaga lisannya. Ini termasuk, karena puasa kan bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan segala tindakan-tindakan kemaksiatan, ucapan yang kotor, tangan yang ketika menzalimi ditahan, marah ditahan, menahan. Nah, ini namanya sabar. Makanya apa? Puasa adalah ibadah yang secara fullnya, secara itunya adalah ibadah kesabaran. Dan Allah membalas kesabaran itu tanpa batas. Sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, ya, yang akan diberikan, dipenuhi pahalanya tanpa batas, bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa timbangan. Karena apa? Karena ibadah puasa di dalamnya ada kesabaran. Karena memang secara ini ibadah puasa adalah ibadah kesabaran. Menahan, sabar tidak makan dan minum, sabar tidak menggauli istri, sabar tidak bermaksiat, sabar menahan diri tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Artinya apakah hanya di bulan Ramadan saja? Tidak. Di luar bulan Ramadan pun juga kita harus menahan. Terutama di bulan yang sangat mulia ini, kita betul-betul menjaga diri kita, ya, menjaga mata kita, lisan kita, tangan kita, dan seterusnya untuk tidak berbuat kezaliman kepada saudara-saudara kita. Maka mari kita betul-betul memanfaatkan ibadah
puasa Ramadan secara maksimal dengan kita lebih menjadikan diri kita menjadi orang yang penyabar. Karena balasan kesabaran tidak ada batasnya, tidak ada timbangannya, tidak ada takarannya. Pahala kesabaran tanpa batas. Sebagaimana tadi Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Demikianlah terkait tentang keutamaan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan materi berikutnya terkait tentang bagaimana cara mengawali puasa Ramadan. Ya, ini nanti pada pertemuan berikutnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.